Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. The fall and part of me above all. Above all powers, above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all
falling hearts of me. Above you crucified my King. Come on, church, let's sing it. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose. You took the fall and thought of me. Above all, crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and parts of me. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and part of me. Above all, like a rose trampled on the ground, you took the fall and part of me. Above all. Pujilah karya salibmu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya kasih-Mu Tuhan Yesus. Come on church. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Come on, church, sing it out. Amen. What a beautiful name it is. There's nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. Oh, I didn't separate us and now. Come on! What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How powerful your name is, Lord. What a powerful name it is. There's nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it
for me. There's no greater love than this. Amen. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. And what can separate me now? Sing at the cross. At the cross I love my where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita di tempat ini. Haleluya. Thank you Jesus. Kau sudah ampuni setiap kami dengan berlimpah-limpah Tuhan. Oh, Kau layak disembah. Tuhan yang percaya sama-sama nyatakan. Oh Lord, you search me. You know my way. Thank you, Jesus. Even when I fail you, but I know you love me in your presence, Lord. Your holy presence surrounded me. In every season in our life, in every season, I know, Lord, I know you love me. Sing again, I know. Oh, I know you love me. If you believe it, church, come on. At the cross I Almighty, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. And what can separate me now? Oh, thank you, Jesus. Go before me, Lord. Come on, church. You go before me. Amen. And you shield my way. We are protecting, Lord. Thank you, Jesus. Your hand uphold me. 'Cause I know the cross I Almighty, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I Almighty, where your
You stand before me, Lord. And you stand before me. I know you love me. Oh, I know you. Mari angkat tangan umat Tuhan, katakan at the cross. Sing it out, church. At the cross I found my need. There's no greater love than this. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I found my need. There's no greater love than this. No, no, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you say, it is done. You tore the veil, and you made a way. When you say that it is done, you tore the veil, and you made a way. When you say that it is done, you tore the veil, and you made a way. When you say that it is done. If you believe, church, sing at the cross. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than your cross, Lord. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Sing, I know you love me. I know you love me. I know, Lord. I know you love me. Sing, I know. I know you love me. Thank you, Jesus. Oh, I know you love me. Shalom Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita. Tapi banyak orang cuma tahu, tapi nggak sadar. Coba kamu tanya ke kiri kanan kamu. Kamu tahu nggak Tuhan sayang kamu? Coba jawab. Tapi kok masih marah-marah? Kok masih ngomongin orang? Kok kalau disalib orang masih suka buka kaca? Kok kalau suaminya ngeselin suka mengumpat dalam hati? Kasih Tuhan gak bersyarat. Dia mengasihimu tanpa syarat. Kok kita masih suka menaruh syarat untuk orang lain menerima kasih Tuhan? Saudara boleh duduk. Hari ini saya mau membawa saudara melihat pada pribadi yang menyerahkan nyawanya untuk saudara. Di atas kayu salib, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita,
supaya kita di dalam Dia dibenarkan oleh Allah. Apakah kamu dibenarkan karena kamu baik? Kok kamu hanya mau berbuat baik sama orang kalau dia baik? Apakah kamu diampuni dengan limpahnya karena kamu baik? Kok kamu gak mau mengampuni orang kalau dia gak baikin kamu? Jawabannya satu, kamu tahu tapi kamu belum sadar. Kamu tahu kasihnya, tapi kamu belum sadar. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasihnya buat kita. Saya gak hanya berbicara tentang saudara, saya juga gagal. Hari ini temanya, Pastor Ivan menuliskan abundantly forgiven. Diampuni dengan limpahnya. Kalau saudara gak tahu ini dan gak sadar akan hal ini, kita akan selalu jadi orang yang ketus. Menyimpan kesalahan orang lain. Gak bisa mengampuni orang lain. Karena kita pikir untuk diampuni dengan limpahnya harus baik dulu. Firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan oleh usahamu, tetapi pemberian Dia. Ada satu cerita di kitab Samuel ketika Daud berbuat dosa, dia berzina, lalu Nabi Nathan datang kepada Daud. Nabi Nathan bilang gini, Raja Daud, ada dua orang. Yang satu kaya, yang satu miskin. Orang kaya ini punya banyak kambing domba dan lembu sapi. Yang miskin punya satu anak domba betina yang dia belinya lalu dia pelihara. Anak domba itu di rumah si miskin hidup dengan anak-anaknya. Dia makan dari suapannya, dia minum dari piala sang miskin ini, dan dia duduk di pangkuan sang miskin. Suatu ketika yang kaya ini kedatangan tamu. Karena dia sayang mengambil seekor domba dari peliharaannya, dia mengambil punya si miskin. Dah, aku mau merayakan bersama tamuku. Pakai punya kamu aja ya. Si miskin ini cuma punya satu, tapi satu yang dia kasihi diambil daripadanya. Untuk menjamu tamunya si kaya. Lalu apa yang Daud katakan? Siapa orang itu? Betapa jahatnya dia. Kenapa dia mengambil milik si miskin ini yang cuma satu? Kan dia punya banyak. Kenapa dia harus ngambil satu-satunya kesayangan milik si miskin? Kata Nathan apa? Kamu orang itu. Kamu orang itu. Lalu Daud baru sadar. Ternyata dialah orang yang mengambil Batsheba. Satu-satunya yang dikasihi oleh Uria suaminya. Padahal dia punya banyak. Dia seorang raja, dia bisa ambil siapa aja yang dia mau. Kenapa harus ambil satu-satunya kesayangannya milik orang lain? Di Yesaya 55 dibilang begini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Katakan bersama saya, pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Banyak orang gak sadar. Dia diampuni dengan limpahnya. Maka dia menaruh syarat kepada orang lain untuk diterima Tuhan, untuk diterima di gereja, untuk diterima oleh sesamanya.
Padahal dia sendiri diampuni dengan limpahnya. Siapa yang gak pernah berbuat kesalahan? Apakah ketika kamu datang kepada Tuhan, Tuhan mengungkit-ungkit kesalahanmu? Enggak. Dia bilang, aku sekali-kali tidak akan mengingat kesalahan kamu. Tetapi banyak orang gak sadar. Dosanya yang banyak diampuni. Dia pikir dosanya dikit, orang lain dosanya banyak, makanya dihujat. Masa pendeta melakukan itu? Masa hamba Tuhan begitu? Gak layak. Let's go, kita komen. Guys, rame-rame guys, kita komen. Kita habisin dia. Saya pernah suatu hari komplain dalam hati aja saudara. Pak Ivan kok baik sekali ya. Orang udah begini masih aja diterima. Masih aja disuruh melayani. Emangnya dia gak tahu apa orang itu begini dan lain sebagainya. Lalu ada suara lembut di hati saya bilang, kalau standar yang sama diterapkan ke saya udah gak ada di sini Bapak Ibu. Ternyata Tuhan mengampuni kita dengan limpahnya, tapi kitanya gak sadar. Suatu hari saya pergi jalan-jalan sama anak saya. Lagi pergi jalan-jalan, lalu saya bilang ke anak saya, "Nak, jangan lari-lari licin abis hujan, nanti jatuh." Dia masih gini, cah. Dia pikir dia Kobe Bryant. Dia mau gocek-gocek, dribble bola. Nak, jatuh nanti. Cah. Sambil lihat-lihat saya. Nantang. Saya diamin. Dan seketika terjadilah. Slat, gubrak. Jatuh. Berdarah tangannya, kakinya. Untung gak kena mukanya. Lalu apa yang saya ucapkan ke anak saya? Ayo tebak. Ini yang menarik. Jatuhnya mah biasa. Ini kan pendeta ya? Pendeta. Saudara jangan ketawa, saudara juga begitu pasti. Saya bilang apa? Bagus, good, bagus. Gak dengerin, makanya jatuh. Bagus. Dia nangis saudara, dia nangis. Saya bilang gak usah nangis. Kamu udah dikasih tahu, kamu kan gak listen, kamu gak dengerin kan? Makanya jatuh. Pantas kamu dapat itu. Pantas kamu mendapat itu. Aduh. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Kamu tidak sendiri. Kamu diampuni dengan limpahnya. Ceritanya belum selesai. Saya sampai restoran. Dia masih berkaca-kaca, matanya merah. Lalu kami cuci tangan. Dan saat cuci tangan, dia nangis. Saya pikir nangis karena sakit perih, kena air lukanya. Saya bilang, udahlah jangan nangis, gak apa-apa nanti sembuh. Dia makin keras nangisnya. Udah gak apa-apa nanti sembuh. Lalu dia bilang sebuah kalimat yang saya gak pernah lupa. Saya belum nangis, belum. Mungkin iya, mungkin tidak. Belum tentu. Dia ngomong gini, Oli, nama anak saya Oliver. Oli bukan nangis karena sakit papa. Oli nangis karena waktu Oli jatuh, papa bilang good. Emangnya papa gak sayang Oli? Tahan. Jadi di situ dia bilang, kenapa papa bilang good? Waktu sesuatu yang jelek terjadi sama dia. Kenapa papa bilang bagus? Emangnya papa gak sayang Oli? Seringkali kita melihat kasih Tuhan berdasarkan cara kita
melihat sesuatu. Seringkali kita melihat kasih Tuhan berdasarkan cara kita memperlakukan kasih dan pengampunan. Oleh sebab itu, banyak di antara kita yang gak mencintai Tuhan. Kamu hanya percaya Injil, terima pengampunan dosa, lalu kamu buat dosa lagi. Kamu terima pengampunan dosa, tapi kamu gak bisa ngampunin orang lain. Karena kamu pikir Tuhan mengampuni kamu karena kamu baik. Kamu rajin ke gereja, kamu rajin di care group, kamu rajin berbagi ke teman-teman kamu tentang Tuhan. Saudara, Tuhan gak mengampunimu dan mengasihi kamu karena kamu melakukan hal itu. Dia mati buat kamu jauh sebelum kamu kenal dia. Dia mati dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib jauh sebelum kamu bisa berbuat hal-hal baik itu. Oleh sebab itu hari ini kita merayakan kematian dia. Karena dia melakukannya tanpa syarat. Hari ini yang kita rayakan bukan hanya kematiannya, tapi kasih dan pengampunannya yang begitu besar. Ketika dia bilang, Bapa ampuni mereka, mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas kayu salib ngomong aja susah, saudara. Untuk tarik nafas ngucapin satu katanya susah. Tapi dia mau ngomong, Bapa ampuni mereka, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Karena sedemikian besar kasih dia untuk kamu. Di Taman Getsemani bukan hanya satu pribadi yang keringat dingin, menangis, sampai tetes-tetes keringatnya bercampur darah. Ada dua pribadi di sana. Anak dan bapa yang harus kehilangan anaknya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Anak menangis, anak ketakutan, tapi bapaknya juga sedih waktu mau menyerahkan anaknya untuk saudara dan saya. Tapi dia gak pernah tanya kamu janji gak akan baik? Kamu janji gak akan sayang aku? Kalau enggak aku gak jadi kasih anak aku nih. Dia gak tanya saudara. Dia mati aja buat saudara. Dia serahin aja anaknya buat saudara. Dia gak kayak kita. Janji ya, kamu gak akan lakuin itu lagi. Benar janji? Kalau enggak saya marah nih. Kalau enggak saya akan hukum kamu. Oke ini udah ketiga kali ya kamu lakuin ini lagi. 1 kali lagi. Waduh. Yesus bilang 70 kali, 7 kali. Sempurna, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Segitu jauhnya cara Tuhan berpikir dan memberikan pengampunannya, segitu jauhnya dengan cara kita berpikir dan menentukan pengampunan. Penyembahan bukan sesuatu yang dipaksa. Ketika kamu mengangkat tangan, kamu menaikkan pujian untuk dia. Bukan karena kamu disuruh Pak Ivan. Tapi karena kamu tahu apa yang udah dia lakukan buat kamu. Karena kamu tahu pengampunannya tidak bersyarat. Karena kamu tahu betapa tingginya seperti langit dari bumi. Sedemikian tingginya pemikiran dia, kasih setia dia, pengampunan dia. Kalau saudara datang dengan seseorang yang baru saudara marahin, saya mau saudara pegang tangan dia tanpa diketahui orang. Gak usah pegang, tempelin aja dikit. Kalau saudara menyimpan satu nama di hatimu, orang yang pernah menyakitimu, kamu gak mampu mengampuni dia. Kamu gak mampu melihat dia sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Kabar baiknya, kamu memang gak mampu.
Tapi kabar baiknya, ketika kamu melihat kasih-Nya yang tidak bersyarat, pengampunannya yang tidak bersyarat, kamu dimampukan. Mungkin gak hari ini, mungkin gak besok. Tapi suatu hari kamu akan berdiri, kamu akan berjalan, kamu akan hampiri dia. Saya minta maaf ya. Saya mengampuni kamu. Saya mengasihi kamu. Itu gak bisa dipaksa. Pak Ivan gak bisa suruh saudara, ampuni. Gak bisa. Tapi kalau Tuhan menyadarkan saudara betapa besar kasih-Nya buat saudara, hari ini terjadi pengampunan di dalam hatimu. Terjadi kasih tanpa syarat di dalam hatimu yang sebelumnya kamu gak punya. Inilah alasan kita merayakan hari ini. Jumat yang begitu agung. Hari di mana Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Hari di mana kita yang berdosa dijadikan benar karena Dia. Saudara ada pertanyaan? Betapa panjang dan lebar dan tinggi dan dalamnya kasih Dia buat kita. Saya ulangi sekali lagi. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Dia buat kita. Gandeng orang yang di sebelah saudara. Kalau nggak kenal jangan. Ya, kenalan dulu. Kenalan. Katakan, Tuhan sayang kamu. Ya, semangat. Kamu memang gak sempurna. Aku memang gak sempurna. Tapi gereja bukan tempat orang yang sempurna. Gereja tidak dipenuhi dengan orang-orang yang sempurna, Bapak Ibu. Gereja dipenuhi dengan kasih Tuhan yang sempurna. Gereja gak dipenuhi dengan orang-orang yang layak dikasihi Tuhan. Gereja tidak dipenuhi dengan orang-orang yang layak dapat pengampunan dan berkat Tuhan. Tetapi gereja dipenuhi dengan pengampunannya yang tidak bersyarat dan tidak berujung. Sampai-sampai gak masuk akal. Sampai-sampai orang menyalah artikan pengampunan Tuhan. Hyper grace nih. Hyper grace nih. Nanti saudara dengar khotbah Pastor Ivan hari ini ya. Di YouTube. Saudara dengar lengkapnya. Saya percaya saudara akan mengasihi Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Saya percaya saudara akan dimampukan mengampuni orang yang sebelumnya saudara gak bisa ampuni. Karena engkau terlebih dahulu diampuni Tuhan. Dengan limpahnya. Sekarang kita mau angkat tubuh dan darah Tuhan. Saya undang teman-teman saya. Seringkali kita melakukan perjamuan kudus ini tanpa menyadari kasih-Nya dan pengampunannya yang begitu melimpah untuk kita. Hari ini ketika kita angkat tubuhnya, ketika kita angkat darahnya, lihat pengampunannya untuk kita. Yang gak layak kita terima, tapi Dia tetap berikan terlepas dari kita layak atau tidak. Engkau yang sakit, engkau disembuhkan Tuhan. Engkau yang luka hatinya, hari ini dipulihkan Tuhan. Engkau yang divonis dokter, umurmu tinggal sekian, hari ini terima hidupnya.
Dia sudah bayar semuanya di atas kayu salib. Engkau yang gak bisa ampuni dirimu sendiri karena kesalahan yang kau lakukan di masa lalu. Hari ini terima pengampunannya yang begitu melimpah untuk kamu. Mari kita angkat roti ini. Kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuhmu yang dihancurkan dan dipecah-pecahkan. Di atas kayu salib, sesungguhnya engkau sedang menanggung semua kutuk, penyakit dan penderitaan kami. Sehingga hari ini kami terima kesembuhan, kami terima kesehatan, kami terima hidupmu, hidup yang kekal yang tidak bisa binasa. Sakit kami disembuhkan, sakit kami diangkat di atas kayu salib. Aku sehat, aku pulih dengan sempurna. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan. Kita ucapkan bersama-sama betapa kami mengucap syukur Tuhan untuk darah-Mu yang dicurahkan untuk kami. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal, yang mengampuni setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, yang membenarkan kami satu kali untuk selama-lamanya. Hari ini kami dilayakkan Tuhan menjadi orang-orang yang telah dibenarkan. Layak terima semua berkat dan warisan. Karena apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib bagi kami. Hari ini kami terima berkat orang-orang yang telah Engkau kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Katakan bersama saya diampuni dengan limpahnya. Pandang dia di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengampuni aku dengan limpahnya. Pandang seluruh tubuhnya yang hancur. Wajahnya yang penuh dengan kasih. Katakan terima kasih Tuhan, Kau mengampuni aku dengan limpahnya. Lihat dia dari dekat. Dia mengasihimu. Dia mengampuni semua pelanggaranmu. Dia tidak mengingat-ingat kesalahanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal. Menggantikan kami, seharusnya kami yang dihukum. Tetapi Engkau memberikan pengganti. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. When everything around me is shaking, I've never been more glad, 'cause I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generation. So why would he fail now? He won. Amen. He won. I still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense.
percaya Tuhan hidup kami berada di atas fondasi kebenaran. Selamanya mata kami memandang Engkau Tuhan, pekerjaanmu di kayu salib. Thank you Jesus. Rain came away, blew when my house was built on, and I said with you I'm gonna make it through. Sing it out there. The rain came, wind blew, but my house was built on you. I said with you I'm gonna make it through. Say, rain came, wind blew, but my house was built on you. On you, Jesus. Say with you I'm gonna make it through. Amen. Oh, I'm gonna make it through. Cause I'm standing strong on you. Oh, I'm gonna make it through. Hey. My house was built on Christ. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I'll never be more glad that I put my faith in Jesus. Only Jesus is never let me down. Amen. He's faithful through generations. His hand won't keep it. He won't. Hey, everybody, just come on. He won't fail. He won't fail. He won't fail. Oh, come to the altar. The Father, Son, open wide. Forgiveness was born with the precious blood of God. Oh, come to the altar. The Father, Son, open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. What's One every voice, sing what a Savior, come on. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is the reason. We bow down to the King. Bow down before Him now. For He is wonderful. Sing hallelujah. Christ is the reason. What a Savior. Oh, what a Savior. Hey. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is the reason. Sing before Him. For He is wonderful. Sing hallelujah. Christ is the reason. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? We sing hallelujah. Christ is the reason.
Bow down to the King. Bow down before Him, for He is Lord of all. We sing hallelujah, Christ is the reason. Hallelujah. Can wash. What can wash away my sin? Say nothing but. Come on, church, if you believe it, sing from your heart. What can make me whole again? Say nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the Lord, and that makes me the white as snow. No other bound I know. Say nothing, nothing but the blood of Jesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Amen. Aku pulih dan sembuh. Amen. Hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku power in the blood, only in the blood of Jesus Christ. Woo! There is power and a power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb, of the Lamb.
give him praise. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita ambil saat ini untuk selah moment. Bayangkan saudaraku, tubuhnya di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Semua luka-luka di tubuhnya. Wow. Bahkan orang saat itu tidak mampu dan menolehkan kepalanya. Karena begitu tidak layaknya ia untuk dilihat. Luka-lukamu Tuhan. Bilur-bilurmu Tuhan Yesus. Yang keluar dari tubuhmu Tuhan. We wanna thank you for that. Itu adalah karya terbesar yang pernah Engkau berikan terhadap setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Wow. Karena darahnya yang tercurah di atas kayu salib, kami bisa hidup. Dan semua dosa-dosa saudara dan saya telah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup. Bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur. Yes, katakan dengan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus untuk semua darah-Mu Tuhan.
Engkau Bapa yang setia bagi setiap kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami karena kami tahu hadirat Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizatku ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan, Sang Pembuat mukjizat bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya, Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku, nyatakan di hadapan Tuhan. Kau tinggalkanku, tak pernah kau tinggalkan kami. Kasih setiamu, sungguh besar setiamu Tuhan. Ku percaya padamu. Teriakkan suaramu, Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu berlimpah kami Tuhan Yesus. Karena salibmu kami alami. Sembuhkan aku. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah. Mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dia hadir di tengah kita. Mari sembah Dia. Angkat hatimu, buka hatimu bagi Tuhan.
Yesus. Yesus, Terima Yesus, kasih. Yesus. Segala-galanya bagi kami Tuhan. Kau segala. Segala-galanya bagi kami. Yesus Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat karyamu. Kasihmu sempurna bagi setiap kami Bapa. Segalanya. Pengampunanmu. Sungguh kami terkagum Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Jesus, I love you Lord. We love you. You love me. We love you. Hanya oleh Dia. You love me. Yesus, kami terima pengampunan. Hanya oleh Figur-Mu, Yesus, kami terima pengampunan. Hanya oleh Figur-Mu, Yesus, Tuhan. Dengan penuh kami keberanian Tuhan, kami hampiri tata kasih karunia-Mu. Let's praise Him. Yes, Lord. Kasih-Mu, Yesus. Jesus. Pengampunan-Mu, Tuhan. You pay it all, Kami you pay it all. bebas menyembah-Mu. Sebab cara-Mu ajaib. Cara-Mu Tuhan tercurah. Menguduskan kami, satu kali untuk selama-lamanya. Kau kebenaran kami, kerajaan-Mu menjadi bagian kami. Takkan pernah tergoncangkan. Oh Jesus. Yesus kau segalanya. Yes, Lord. Dengan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan, Yesus kau segalanya. Ingat kasih-Nya, ingat cintanya, ingat karyanya yang takkan pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, amin. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan.
tercurah untuk menebus hidupku. Kau tebus kami Tuhan. Yes, Lord. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes, Lord. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk kami menebus hidupku. Semua kami mau bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu, buat karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, tercurah untuk kami menebus hidupku. Terlalu besar tercurah untuk menebus kami, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, lebih keras lagi. Dia layak terima pujian, amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Wow, Kau sungguh baik Tuhan. Saudara, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit hari ketiga, bangkit dari kematian, saat Yesus pertama kali bertemu dengan murid-muridnya, apa kata yang pertama yang Yesus katakan? Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera artinya shalom. Shalom artinya health, wholeness, and prosper. Dan shalom diambil dari kata kerja shalem, artinya sudah dibayar. Yang Yesus ingin sampaikan adalah kesehatanmu sudah kubayar. Perlindunganmu sudah kubayar. Apapun yang kamu perlukan sudah kubayar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Wow. Wow Tuhan. Bukan cuma itu saudara. Satu hal yang saya percaya. Saya sangat percaya. Saat pertama kali Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Saya tahu murid-muridnya bahagia melihat Yesus. Tetapi betapa bahagia lagi Tuhan Yesus melihat murid-murid. Kenapa? Karena setelah sekian lama manusia dijauhkan dari Allah karena dosa.
Tetapi setelah Yesus mati, Yesus bangkit, tidak ada lagi jarak antara manusia dengan Allah. Amin. Yesus telah membuat jalan yang baru, yang hidup. Sehingga kita dapat datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Untuk mendapat kasih karunia, rahmat dan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Ambil salah momen. Ambil waktu tenang saudara. Pejamkan matamu. Datanglah ke tahta kasih karunia-Nya. Bersyukurlah atas setiap karya salibnya. Hanya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia hancur agar kamu sehat. Dia mati muda agar kamu panjang umur. Tidak hanya panjang umur tetapi hidup yang sehat. Menikmati kehidupan so alive. Oh Bapak terima kasih. Makasih Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Dari hati yang bersyukur. Dari hati yang menyadari. Bahwa karya salibnya telah menyelesaikan segala sesuatu. Untuk kebaikan kita, amin. Mohon church, sing it out. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Naikkan syukur Come On Church. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas. Ini rasa terima kasih kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Oh, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau hapus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam hatiku Yesus, amin. Hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, kasih Tuhan bersyarat, seperti cinta yang ada di dunia. Satu memberi lebih dari, amin, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam hatiku, hatiku, ku sujud dan berterima. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikanlah namamu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Biar namamu ditinggikan Tuhan.
bilur-Mu Tuhan kami sembuh. Haleluya. Bilur-Mu kesembuhanku, Yesus. Salib-Mu Yesus, salib-Mu Tuhan, salib-Mu. Kau satu-satunya kemenangan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kemenanganku, bilur-Mu, bilur-Mu, yeah. Ini iman kami Tuhan Yesus. Come on church, sing it out. Kesembuhanku. Sama-sama angkat tanganmu church. Terpujilah Tuhan. Amin. Ditinggikan. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ini rasa terima kasih kami Tuhan Yesus buat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Amin. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu. Haleluya. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu. Come on. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Bagi Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa Tuhan, amin. Satu hal yang saya perhatikan dalam pelayanan adalah begini. Ketika seseorang terluka, dia merasa lukanya paling dalam. Mau banding-bandingkan luka? Buktikan. Wow. Ayo, mana gambarnya? Mau banding-bandingkan luka? Lihat Yesus ketika dia tergantung, dia dihancurkan begitu rupa.
supaya hari ini kita menerima pengampunan. Pengampunan dengan limpahnya. Tujuan Tuhan apa? Supaya kita berubah. Kalau cuma sekedar mengampuni, saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara seorang pencuri ditangkap, lalu masuk penjara, lalu ada seorang baik melepaskan saudara keluar dari situ, tetapi hanya menolong mengeluarkan tanpa beri modal apa-apa, suatu saat saudara akan curi lagi dan masuk lagi. Tidak ada yang mengubahkan. Tapi kalau kasih dan pengampunan yang datang berbarengan itu melimpahi kita, artinya kita pasti diubahkan. Banyak orang terjebak di dalam teologi barat yang berkata mengampuni dan melupakan. Kalau Tuhan mengampuni kita dan dia melupakan kita, maka hari ini kita tidak jadi apa-apa. Kita masih sama. Alkitab bilang pengampunan itu 70 kali 7 kali. Dia tahu sakitnya di mana. Itu sebabnya kita harus terus mengampuni sampai kita lupa bahwa kita pernah sakit. Di atas kayu salib, Yesus terluka. Nah, kita juga mungkin merasa luka itu terus merongrong kita kalau kita lihat orang yang salah sama kita. Persoalannya di sini. Coba tenangkan sedikit. Sedikit sekali. Bentar. Lihat ya, banyak orang ngerasa kalau dia terluka, maka pengampunannya itu harus bersumber dari dia. Ketika dia ketemu temannya, kamu harus mengampuni dong, kamu harus mengampuni dong. Benar enggak? Karena dia ngerasa sumber pengampunan itu dari dia. Orang kalau terbuka nganga, lukanya lagi lebar, mana mungkin dia bisa mengampuni? Orang itu harus mengalami pemulihan terlebih dahulu. Supaya apa? Dia bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Selama ini kita selalu berpikir kita hanya sumber. Makanya kita ngerasa kering kan, karena kita terbatas. Gue manusia biasa. 1 kali oke. 2 kali oke, 3 kali jangan ngelunjak. Pengampunan gue terbatas. Tapi hari ini saudara sudah dengar, Pastor Ivan sudah sampaikan firmannya, Pastor Esa juga tadi. Artinya bahwa kita menerima pengampunan dengan limpahnya. Ini bukan hanya pengampunan yang menebus kita dari lubang kubur, tetapi memulihkan dan mengubahkan kita. Hari ini harusnya darah Yesus berteriak lebih baik dari darah Habel yang menuntut balas. Tadi sudah terima perjamuan kan? Yang mengalir dalam darah saudara dan tubuh saudara darah Yesus apa darah Habel? Berarti pengampunan suaranya harus lebih besar. Jangan cuma bilang amin. Buktikan. Karena kasih itu harus bisa dibuktikan. Kamu kesel sama orang lain. Dia tidur nyenyak. Dia bisa tidur enak. Kamu gak bisa tidur. Dia gak pernah mikir. Kamu mikirin dia berhari-hari. Kekasih bukan. Pacar bukan, suami bukan, istri bukan. Kamu mikirin dia setengah mati. Cinta ya. Katanya benci, mungkin benar. Kata orang dulu, benci artinya benar-benar cinta. Tapi hari ini cinta Tuhan lebih besar kepada kita, amin. Cinta itu harus mengubahkan. Kalau cinta gak mengubahkan, berarti kita belum merasakan cinta itu. Kenapa dosa itu dirasa bahwa Tuhan mengampuni tidak berlimpah? Karena di dalam Alkitab, terkadang mereka selalu menghitung-hitung soal dosa. Dosa ini kecil, dosa itu besar. Sehingga pengampunan Tuhan itu hanya berdasarkan kecil dan besar. Padahal harus berlimpah. Banyak orang berkata bahwa, ingat baik-baik. Ingat ya, Alkitab yang tadi Pastor Ivan jelaskan, di mana dosa bertambah-tambah, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Dan di gereja ini kita tidak pernah balik. Di mana kasih karunia berlimpah-limpah, di situ dosa bertambah-tambah. Banyak orang curiga kayak kita gitu kan, disebut hyper grace. Enggak ada. Hyper peresio. Itu berbicara tentang sesuatu yang melebihi ukuran. Yang tidak bisa dibatasi. Ingat ya, Yesus hidup di luar waktu. Dalam pengertian kita sudah belajar sama-sama, dia ketika menguduskan kita, itu pakai kata aionisme. Aonis, artinya apa? Sesuatu yang kekal. Kita hidup di dalam waktu. Tetapi penebusan itu kekal. Artinya dosa yang dahulu sekarang sampai selama-lama sudah ditebus dengan darah Yesus. Lebih besar daripada apapun yang kamu bisa pikirkan. Itu yang dinamai ya ampuni dengan limpahnya. Tapi kalau kita nggak pernah rasa itu, maka kita hanya ngerasa bahwa luka kita lebih besar. Dan kita hanya teriak pembalasan-pembalasan. Tuhan, aku tahu pembalasan adalah hakmu, tapi kapan kamu mulai? Jangan ketawa.
pasti mengalaminya. Saya mau, dan Pastor Ivan juga dan teman-teman, kita inginkan hal ini. Bahwa malam hari ini, kubur semua penyakit lamamu, yaitu tidak susah untuk mengampuni orang. Karena kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan itu satu, gak bisa dipisahkan. Kamu gak bisa bilang kamu sayang orang, tapi kamu gak bisa mengampuninya. Kalau forgive and forget, itu tentang kesalahannya, bukan orangnya. Kita gak bisa hidupi teologi barat dalam kasih karunia. Karena kalau kita lupain, ini bukan orang yang kita tadi Pastor Ezra bilang, kalau ketemu di jalan, kalau emosi turunin kaca, kamu gak mungkin dendam sama dia karena kamu tidak kenal dia. Alkitab selalu bilang apa? Musuhmu adalah seisi rumahmu sendiri. Kamu kesal sama mamamu, kamu kesal sama anakmu, kamu kesal sama suamimu, istrimu, atau teman sepelalayananmu. Kamu bangun opini dan orang lain ikut membenci dia. Berjamaahlah rame-rame. Tapi hari ini ingat baik-baik. Pulang dari tempat ini. Jangan bawa lagi sakit hati dan dendammu. Ingat mahkota menanti kita. Kita diselamatkan karena iman. Tapi Tuhan mau kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Ada upaya menanti ketika hari ini saudara sakit setengah mati di sini. Waktu saudara pulang, seperti yang saya gambarkan minggu lalu, kita tidak lagi bekerja. Tuhan bilang apa? Sini nak, kamu sudah cukup lama berjuang. Kamu tinggal menikmati kasih-Ku. Aku yang melayani kamu. Ingat ya, kalau hari ini kita terluka, jangan paksa diri jadi sumber pengampunan. Kamu akan kering karena kamu terbatas. Pengampunanmu sudah kamu berikan kepada orang lain karena dia temanmu. Tapi musuh ini, tidak semudah itu, Ferguson. Hari ini, kasih karunia berlimpah-limpah atas kita. Kita sudah menerima anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia. Buktikan bahwa kasih karunia yang kamu terima bukan cuma teori. Bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan adalah bukan cuma hanya mengasihi, tetapi juga memiliki pengampunan. Dan pengampunan itu, Alkitab bilang apa? Tuhan mengampuni kita dan kasih itu menutup banyak dosa dan pelanggaran. Tuhan menghargai jerih-lelahmu saudara. Jangan saudara berlompat-lompat bernyanyi-nyanyi tapi masih dendam. Lepaskan semua seperti keringat yang keluar malam hari ini. Hempaskan supaya saudara tidak maju mundur cantik tapi tetap maju dalam kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu kerinduan saudara masih pengen bernyanyi terus. Tapi kita di dunia yang terbatas. Nanti kalau di sorga tidak ada endingnya. Ya. Karena semua ini sudah nyanyi dari pagi. Gitu. Masih mau berapa lama lagi? Gitu. Biasanya saya udah tahu dari mukanya nih Kak Romi. We want more. Boleh aja tapi kalau mereka yang nyanyi ya gantian ya. Oke, hari ini kita memiliki damai sejahtera, amin. Alkitab bilang damai sejahtera yang Ku berikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Ada masanya zaman Romawi, ada istilah Pax Romana. Pax Romana itu Romawi sanggup membuat aman dan damai di seluruh kerajaan Romawi. Tetapi ada rintihan hati, ada orang yang miskin, ada yang ditindas, ada yang diambil hak-haknya. Secara keamanan iya, dari luar. Tapi dari dalam banyak yang menangis. Hari ini Yesus tidak memberikan keamanan dan damai sejahtera sama seperti dunia berikan. Yang Dia berikan adalah damai sejahtera yang mengalir dalam hati. Ketika kita lihat bagaimana Yesus berkorban di atas kayu salib buat kita. Kita harus tahu bahwa semua itu dilakukan demi kita. Ingat, jangan kamu mikirin tentang hidupmu. Lihat ketika Allah menciptakan isi dunia ini dari semula yang kosong. Dia berikannya untukmu. Waktu kamu jatuh dalam dosa dan merasa kurang. Tadi Pastor Ivan juga bilang apa? Dia kasih yang terbaik dari sorga buatmu. Sesungguhnya kita adalah tujuan kasih Allah. Tapi bagaimana kita bisa mengalami hal-hal yang di luar itu? Oke, hari ini jangan kita sama seperti Herodes. Yang tahu Yesus lahir di mana, tapi tidak mau menemui Yesus dan menghidupinya. Puji Tuhan hari ini kita tidak pergi mencari Yesus di sorga.
Tapi Yesus berdiri di depan pintu hati kita dan mengetok, dia mau tinggal bersama-sama kita. Dan dia membalut semua luka kita. Hari ini pengampunannya mengubahkanmu. Pengampunannya menyembuhkanmu. Pengampunannya membuat engkau jadi ciptaan yang baru. Pengampunan membuat kamu berani datang ke hadapan Tuhan. Dan kamu berani menerima anugerahnya yang begitu besar bagi kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, alangkah indahnya ada dalam perkumpulan ini. Di mana setiap orang sudah melupakan dosa dan kesalahan saudara-saudaranya. Mereka tidak melihat lukanya ada di mana. Karena kalau dibandingkan dengan luka Yesus tidak ada bandingnya. Hari ini yang Tuhan mau adalah kasihi seorang akan yang lain sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Ampuni seorang yang lain sebagaimana aku telah mengampuni kamu. Hari ini kami mau berhenti menjadi sumber pengampunan. Karena memang kami gak bisa. Ataupun kalau ada pengampunannya terbatas. Ada kuotanya. Tapi hari ini setelah kami menerima pengampunan dari Tuhan. Kami berhenti dari sumber. Kami mau menjadi penyalur. Sama seperti air yang mengalir lewat pipa yang kering. Kalau terus menerus disalurkan. Maka pipa itu akan bersih. Dan dia terus akan basah. Akan mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga tidak ada hak orang lain untuk diampuni yang saudara masih tahan malam ini. Tuhan telah mengasihi dan mengampuni kita dengan limpahnya. Pulang dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan. Supaya saudara bukan lagi saudara yang sama ketika saudara datang. Karena Tuhan telah membuat saudara menjadi ciptaan yang baru. Darah Yesus yang mengalir dalam tubuh dan darah saudara harus berteriak lebih baik daripada darah Habel. Kami berdoa Tuhan supaya hari ini anak-anak-Mu Tuhan, mereka berhenti berupaya menjadi sumber pengampunan. Tapi mereka menerima dulu kasih Tuhan yang begitu besar. Supaya mereka mampu mengampuni orang lain. Karena Tuhan mengampuni semua orang dan di segala masa. Artinya tidak ada pengecualian. Dan hari ini jangan sampai kita mengecualikan kasih Tuhan. Karena kita merasa dosa orang itu terlalu besar untuk diampuni. Ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia mau supaya kita hidup saling mengasihi. Supaya dunia melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara pulang bawa damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Hari ini kita mungkin hanya bersukacita dan melompat. Suatu saat kita melihat muka dengan Tuhan. Kalau kita flashback waktu kita di bumi hari ini. Betapa bersyukurnya karena Tuhan mau menghampiri kita. Bahkan di saat kita belum bisa mampu untuk mengampuni. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, rasanya kami tidak ingin berhenti untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Tapi kami manusia yang terbatas. Kami tidak bisa memberi sesempurna Engkau. Itu sebabnya kami hanya bisa mengucap syukur untuk kasih dan pengampunan-Mu yang telah berikan bagiku. Hari ini Tuhan, setelah kami menerima kasih dan pengampunan, kami mau bagi kasih dan pengampunan kepada orang siapapun yang ada di list nomor 1, 2, dan 10 dan keberapapun dalam hidup kami. Supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang sama. Supaya dunia melihat, karena hari-hari ini kami gagal menjadi cerminan Yesus bagi orang lain, bahkan orang terdekat. Karena mungkin kami ngerasa bisa mengasihi, memberi sedekah, kasih. Tetapi gak bisa mengampuni. Sehingga kita hanya seperti satu sisi dari mata uang. Padahal itu adalah keutuhan. Bahwa Yesus gak bisa dipisahkan dari kasih dan pengampunannya. Dan kami berdoa Tuhan supaya anak-anak-Mu, mereka berkemenangan. Mereka hidup tanpa beban. Mereka bisa berkemenangan dengan tidak berhutang apa-apa. Karena Yesus sudah membayar hutang mereka. Supaya hidup mereka bukan hanya dibayar lunas. Tapi memiliki perubahan. Dan hidup dalam kemenangan yang bukan mereka upayakan untuk dikejar. Tapi kemenangan yang sudah dianugerahkan bagi mereka. Haleluya. Worship night akan berakhir. Tapi ingat, kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir. Pekerjaan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Tapi kasihnya tidak pernah selesai. Angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari Allah yang mengasihi engkau begitu hebatnya. Sampai rela memberikan anaknya yang paling ia sayang mati ganti kita sebagai kita di atas kayu salib. Supaya dengan penuh keberanian kita dapat berkata demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus.
Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dia benarkan, dibangkitkan untuk pembenaran kita. Hari ini saudara bukan lagi orang berdosa, tapi orang benar. Dan ingat baik-baik, Roh Kudus yang dimateraikan Allah kepada kita sebagai tanda bahwa kita tidak akan pernah bisa terhilang. Supaya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan Roh Kudus bagi kita adalah jaminan sampai kita memperoleh semuanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput saudara dan saya masuk awan-awan permai. Tinggal di rumah Bapa yang kekal, senang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang sudah terima pengampunan yang berlimpah-limpah, sorakan haleluya. Haleluya. Hey. Mari bertepuk tangan bersama Tuhan, katakan, I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. This is my weapon. My weapon is an
dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya umat Tuhan. Demikian worship night hari ini. Selamat merayakan hari Jumat Agung. Haleluya saudaraku, saudara-saudari diampuni dengan berlebih-lebihan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.